Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri. Karena apa yang akan kalian dengar bukanlah sekedar nasihat Islami. Ini adalah sebuah rahasia dari Al-Quran yang abadi, penuh kekuatan dan mampu mengubah hidup. Sesuatu yang telah menjadi sumber perubahan bagi orang yang beriman selama berabad-abad. Setiap dari kita bangun dari tidur dengan berbagai kecemasan. Ada yang khawatir tentang keuangan, ada yang gelisah karena keluarga, ada pula yang takut akan masa depan. Dan lebih dari itu, ada pula beban-beban tersembunyi yang tersimpan jauh di dalam hati. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui bisikan terdalam jiwa kita, telah menempatkan di dalam kitabnya sebuah ayat yang begitu dahsyat. Jika Anda membacanya setiap pagi setelah sholat subuh, insya Allah hidupmu dan keturunanmu akan dipenuhi dengan keberkahan. Agar hati kita tidak keliru dalam memaknai rezeki, penting untuk meluruskan terlebih dahulu apa itu kekayaan dalam pandangan Islam. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya. Keberkahan bukan tentang jumlah, tetapi tentang rasa cukup, ketenangan, dan kebaikan yang terus berlanjut. Tidak sedikit orang yang hartanya melimpah, namun hidupnya terasa lelah. Hatinya terus gelisah, dan keluarganya tidak pernah benar-benar tenang. Sebaliknya, ada hamba yang rezekinya biasa-biasa saja, namun Allah melimpahkan keberkahan, sehingga hidupnya lapang, hatinya damai, dan keluarganya selalu rukun. Ketika Allah menurunkan keberkahan pada seorang hamba, maka yang sedikit akan terasa cukup, yang sempit dilapangkan, dan keluarga dijauhkan dari kesulitan yang melelahkan jiwa. Dari pemahaman tentang keberkahan inilah, kita diajak untuk kembali pada satu kalimat agung yang menenangkan jiwa dan meneguhkan iman. Ayat ini bukan sekedar rangkaian lafaz yang dibaca dengan lisan saja, tetapi sebuah tawakal total, sebuah pengakuan bahwa sandaran hidup ini hanya satu, yaitu Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ketika ayat ini diucapkan dengan penuh kesadaran, ia menjadi pernyataan iman yang utuh, bahwa hati ini tidak lagi bergantung pada makhluk, melainkan berserah sepenuhnya kepada Allah, Zat yang mengatur seluruh urusan langit dan bumi. Ketika ayat ini kita resapi maknanya, setiap bagiannya seakan berbicara langsung kepada hati kita. Kalimat Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Kalimat ini adalah pelepasan yang paling jujur, melepaskan ketergantungan berlebihan pada manusia, pada harta, pada jabatan, dan pada sebab-sebab duniawi. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita berhenti menggantungkan hati pada selain Allah. Kalimat La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Inilah penegasan tauhid yang menenangkan, bahwa hanya Allah yang layak ditakuti, diharapkan, dan dijadikan sandaran. Saat tauhid lurus, hati pun menjadi kokoh, tidak mudah goyah oleh keadaan apapun. Kalimat alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Ini adalah keberanian untuk menyerahkan hasil setelah ikhtiar. Kita bekerja, kita berdoa, kita berusaha sebaik mungkin, lalu kita serahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa pilihannya selalu yang terbaik. Dan ketika ayat ini ditutup dengan kalimat wa huwa rabbul arshil azim, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung, maka hati kita diingatkan bahwa kita bersandar pada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mengatur langit dan bumi, rizki dan kehidupan, tanpa ada yang luput dari ilmu dan kehendaknya. Inilah sebabnya
Hati yang benar-benar bertawakal akan lebih tenang, dan hamba yang berserah kepada Allah, hidupnya menjadi lebih tertata dan lapang. Dan dari hati yang lapang itulah, Islam mengajarkan kita untuk memilih waktu terbaik dalam bersandar kepada Allah, yaitu di waktu subuh. Subuh bukan sekedar pergantian dari malam ke siang, tetapi ia adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir para ulama, disaksikan memiliki makna bahwa sholat dan bacaan Al-Quran yang dilakukan pada waktu subuh tersebut disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat siang yang berkumpul pada waktu pergantian tersebut. Ini menunjukkan keutamaan dan nilai ibadah yang tinggi dan penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut. Awal hari adalah penentu arah langkah kehidupan. Jika pagi hari kita awali dengan iman dan tawakal, maka insya Allah sisa hari akan berjalan dengan lebih terarah. Di waktu subuh, hati masih jernih, pikiran belum dipenuhi hiruk-pikuk dunia, dan doa yang dipanjatkan dengan tulus dan yakin, insya Allah cepat terkabul. Menanam keimanan di pagi hari, seperti menanam akar yang kuat sebelum angin bertiup kencang. Banyak ulama menasihatkan, siapa yang menguatkan hubungannya dengan Allah di awal hari, akan Allah kuatkan pula hatinya sepanjang hari. Maka tidak berlebihan jika dikatakan dengan lembut, doa setelah subuh lebih jernih. Urusan harian seringkali dimudahkan tanpa kita sadari, dan hati menjadi lebih kuat saat harus menghadapi masalah dan ujian kehidupan. Maka tidak heran jika seorang hamba mengisi waktu setelah subuh dengan berzikir dan berdoa, akan mendapatkan ketenangan hati, kejernihan dalam berpikir, memudahkan urusan harian tanpa kita sadari, dan menguatkan jiwa saat menghadapi masalah dan ujian kehidupan. Maka pada waktu yang penuh keberkahan itulah, amalan ini dapat kita praktekkan dengan tenang dan penuh adab. Yang pertama, setelah selesai menunaikan sholat subuh, tetaplah duduk sejenak di tempat sholat. Tidak perlu tergesa, biarkan hati menyesuaikan diri dalam suasana zikir dan ketenangan. Lalu yang kedua, tenangkan tubuh dan pikiran. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, bukan sekedar menyelesaikan sebuah rutinitas. Yang ketiga, bacalah ayat ini dengan penuh kesadaran dan keyakinan, sebanyak 7 kali. Ucapkan, Hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Bacalah perlahan, tidak terburu-buru. Resapi setiap maknanya, sebagai pernyataan iman bahwa Allah lah satu-satunya sandaran hidup. Dan yang keempat, setelah selesai membaca, tutuplah dengan doa tulus yang kita harapkan. Doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita. Mintalah kepada Allah agar segala hajat yang selama ini kita butuhkan, agar Allah kabulkan atas ridho dan kehendak-Nya. Sahabatku, perlu kita garis bawahi bahwa Allah tidak melihat jumlah bacaan semata, tetapi keyakinan di dalam hati dan konsistensi kita dalam berserah diri. Amalan yang sederhana, namun dilakukan dengan istiqomah dan tawakal, insya Allah menjadi sebab turunnya ketenangan, keberkahan, dan pertolongan darinya. Amalan yang kita jaga dengan istiqomah, dampaknya tidak berhenti pada diri kita semata, tetapi akan terus mengalir, menembus waktu, hingga kepada anak-anak dan generasi setelah kita. Dalam Islam, doa orang tua adalah perisai yang paling kuat. Bahkan ketika anak tidak berada dalam pengawasan kita, Allah tetap menjaganya dengan sebab doa yang tulus dan tawakal yang jujur. Ketika seorang ayah dan ibu benar-benar bersandar kepada Allah, ketenangan itu akan turun ke dalam rumah, dan anak-anak akan tumbuh dalam suasana aman dan damai, bukan karena banyaknya harta, tetapi karena hadirnya iman dan tawakal di dalam keluarga. Apa yang kita tanam hari ini, baik berupa tawakal, zikir, dan keyakinan kepada Allah, itulah yang kelak menjadi warisan paling berharga bagi anak-anak kita nanti. Bukan sekedar peninggalan dunia,
tetapi iman yang menjaga langkah mereka di masa depan. Dan dengan izin Allah, keturunan kita akan dijaga dalam kebaikan, rezeki keluarga diberkahi dan diluaskan, hingga hidup terasa lebih aman, lebih tenang, dan penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk meluruskan niat serta pemahaman kita dengan penuh ketenangan. Apa yang diamalkan ini bukanlah jimat, bukan pula bacaan magis yang berdiri sendiri tanpa iman. Ini adalah ibadah, kalimat tauhid yang bersumber dari Al-Quran, yang dibaca dengan adab, keyakinan, dan tawakal kepada Allah semata. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Ia akan bekerja di dalam hati jika diamalkan dengan baik. Ketika hati menjadi baik, cara kita memandang hidup akan berubah. Dan dari sanalah Allah menurunkan pertolongannya yang mengubah arah hidup dan takdir seorang hamba sesuai kehendaknya. Setelah semua ikhtiar hati ini kita susun dengan niat yang lurus, marilah kita tutup dengan doa dan pengharapan tulus kepada Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mencukupi, lapangkanlah hati kami dengan ketenangan yang Engkau turunkan dari langit-Mu. Cukupkanlah hidup kami dengan rasa qanaah dan anugerahkan kepada kami rizki yang halal dan berkah, rizki yang mendekatkan kami kepada ketaatan, bukan kepada kelalaian. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, jagalah anak-anak kami dalam iman dan akhlak yang Engkau ridhoi. Jadikan ketakwaan hari ini sebagai warisan hingga anak dan cucu kami kelak. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika amalan ini bermanfaat, jangan berhenti pada diri sendiri. Amalkan dengan istiqomah, bagikan dengan niat dakwah kepada saudara kita yang lain, karena bisa jadi Allah melapangkan hidup orang lain melalui kebaikan yang Anda sebarkan. Semoga Allah menerima setiap niat baik kita dan menjadikan hidup kita tenang, cukup, dan penuh keberkahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.